Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Di malam hari Selasa ini, tepatnya di rumah kawan, saya sedang silaturahmi. Selamat malam. Jadi saya sedang silaturahmi. Tadi habis dari perjalanan, terus saya diajak ke rumahnya. Jadi saya kawan, alhamdulillah nih, saya dikasih tahu tentang sebuah koleksi dari teman saya. Ini teman dari perjalanan. Ya, di kantong ini, kantong ini isinya masalah isinya. Jadi sahabat Kismis, kisah inspirasi misteri. Jadi ini fakta ya, bukan fakta, tapi ini fakta. Dimana isinya ini sebenarnya banyak dicari orang banyak, teman-teman. Jadi Kismis, kisah inspirasi misteri, bagi anda yang ingin tahu dan penasaran tentang isi kantong ini, oke, saya akan jelaskan ya tentang isi dari kantong ini. Sebelumnya saya minum dulu ya, biar tidak tegang, karena jujur ini sangat istimewa sekali. Oke, saya akan saya buka pelan dari kantong ini. Saya minum dulu ya, biar tidak tegang, karena jujur ini sangat istimewa sekali. Oke, kita lihat apakah barang ini saya ada merinding nih teman. Kenapa? Biasanya ini kenapa? Karena saya tidak mau dieksplor, tidak mau ditampakkan wajahnya teman saya pribadi. Biasanya tamu, tapi kenapa kalau saya mau benar lagi ya, jadi nggak apa-apa. Jadi saya tadi dapat kebetulan tentang manfaat dari teman saya barang ini. Oke, kita buka pelan-pelan aja ya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya tadi dapat kebetulan tentang tadi barang bismillah. Oke, kita buka pelan-pelan ya. Karena segala sesuatu barang itu datang dari Allah. Jadi kita menghargai apapun itu, karena semua itu Allah menjadikan pasti ada maknanya dan filosofinya. Karena segala sesuatu atas sebuah kayu tentang Allah. Mungkin teman-teman bisa melihat ini kayu apa ya. Jadi di sini kita lihat rose-nya ini, dia itu berpetukan. Namanya peri petuk, teman-teman bisa melihat. Jadi peri petuk ini, masya Allah teman-teman, sahabat Kismis semua, kisah inspirasi misteri. Jadi ini sangat konon disebut ini sangat luar biasa. Petuk ini benar-benar bukan ini ya, bukan sambungan, tapi ini asli. Saya melihat sendiri. Nah ini benar-benar asli ya. Jadi dia bukan tempelan, bukan, tapi ini asli. Ini sebelum saya tadi memegang, masalah tadi rasanya auranya itu pekat sekali. Jadi dia, tapi yang bilang karena saya lillah ya Allah, karena saya mengharapkan ridha Allah. Jadi alhamdulillah bisa menyatu teman. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini memang ringan sekali. Nyata kenapa ringan? Tadi saya cuma baca bismillahirrahmanirrahim karena mengharapkan ridha Allah. Ini kayu ini rasanya ringan, rasanya adem. Tidak seperti kayu-kayu yang biasa saya pernah pegang. Kayu bentuk ini yang biasa saya pegang, biasa kayu bambu biasa, tapi ini beda teman. Ini benar-benar rasanya enteng sekali, enteng, rasanya adem. Nggak tahu kenapa, saya juga rasanya nyaman aja ini. Rasanya nyaman. Konon sih ini beda ceritanya. Kalau misalkan dari orang-orang bilang sekali ini untuk kewibawaan, dia orang itu yang menguasai wibawa. Jadi ceritanya auranya itu benar-benar dari sesuatu daya karismatiknya sangat tinggi sekali. Jadi apalagi dia itu seorang pengusaha, masalah katanya lebih nanti dalam berusaha bisnisnya itu akan cepat maju karena dengan adanya ini. Tapi kembali lagi, semua itu kita harus mengharap ridha Allah, karena semua itu sebuah syariat. Memang Allah segala sesuatu itu pasti ada maknanya. Contohnya kayu ini memang diciptakan sama Allah
perintah namanya karena ketukan pada berketukan rosnya ini. Jadi memang makna dari orang-orang yang terdahulu yang paham tentang masalah misteri ini, masya Allah, apabila dipakai untuk para pengusaha atau misalkan dari suatu perusahaan bertaruh ini, konon bisa buat perusahaan itu lebih maju, terus aman. Jadi dari makhluk goib ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, ini auranya ini seperti apa, masya Allah. Saya dekatkan ke kamera, aman seperti dari makhluk kamera. Oke, bisa lihat ya, ini teman. Coba kalau misalkan saya, masya Allah, saya ketikkan, saya padukan dengan, biasa saya sering pikir la ilaha illallah, saya padukan dengan pikir saya la ilaha illallah. Apakah tanda aura ini lebih tepat lagi teman? Saya la ilaha illallah. Biasa saya sering pikir la ilaha illallah, saya padukan dengan pikir saya la ilaha illallah. Masya Allah. Memang saya merasakan dengan saya tadi membaca kalimat tauhid, memang sangat lebih sekali. Jadi aura itu tambah tepat di tubuh saya. Satu lagi, saya tidak pernah namanya menghilangkan Allah. Memang saya merasa tidak menghilangkan sesuatu, tapi saya menghilangkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah adalah segala-galanya, tiada sembahan kecuali Allah ya. Jadi ini ciptaan Allah, kita menghargai karena semua itu ada maknanya dan simbolnya. Seperti itu kita menghargai apapun yang kita Allah. Jadi semua itu ada maknanya. Jadi ini teman, saya akan membuka lagi si dalam karton ini apa yang dimiliki oleh teman saya ya. Jadi satu lagi, ambil positif dalam tontonan ini teman-teman, karena saya membuat konten video ini bukan karena ingin membanggakan suatu barang tontonan, tapi karena biar teman-teman tahu. Jadi tidak, cara ininya tidak menjas bahwa itu syirik lain, bukan. Kembali lagi, semua kita mengharapkan ridha Allah. Seperti oke, saya taruh dulu ya. Kita menjas saja. Kita buka lagi teman-teman. Isinya apa lagi? Kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Oke, saya taruh. Masya Allah teman. Ini ternyata adalah sebuah cincin. Namanya cincin gali asem. Oke, saya sambil pakai ya teman. Masya Allah teman. Ini ternyata bagaimana teman? Oke ya. Bagaimana? Namanya cincin. Bagaimana rasanya? Maksudnya Anda melihat saya teman-teman, apakah lebih cocok di tangan saya? Cocok. Oke ya. Masya Allah. Jadi enak sekali jujur. Bagaimana? Saya merasakan auranya ini memang yang bersahabat. Bersahabat, satu lagi positif, karena memang kembali lagi saya membaca tentang filosofi tentang gali asam. Konon itu memang dari gali itu berarti kan akar ya, yang paling dalam sekali dari pohon asam. Jadi dibuat seperti ini dari apa yang ini jujur, ini tadi teman saya ini dikasih, sebenarnya dikasih oleh seorang kakek-kakek ya, kakek-kakek. Ini sebenarnya yang nyuting ini teman saya, cuman karena dia tidak mau diekspor, jadi saya lah yang bercerita. Jadi dengan rasa hormat saya kepada teman saya ini, saya berterima kasih. Jadi bisa bisa melihat tentang apa yang dia punya ya, tapi dia tidak mau dikasih tahu tentang dirinya. Jadi konon batu ini tadi sangat kotor sekali, entah kenapa setelah dibersihkan jadi sangat masalah, bagus sekali teman. Jadi memang katanya batu ini konon mbah-mbah itu memberikan pada teman saya itu dengan sukarela ya, setelah dibersihkan jadi sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Padahal itu masya Allah, kalau misalkan teman-teman bisa melihat ngerti tentang gali asam, ini masya Allah harganya kalau misalkan di mahal, masya Allah mahal. Tapi kembali lagi, mahal itu bagi yang mengharapkan cara ini apa ya, tentang lillahi asam.
ini masya Allah imbalan ya. Kalau misalkan itu kembali lagi, misalkan kalau misalkan seseorang itu minta imbalan berarti satu lagi tidak ridho. Tapi kembali lagi hamba itu ridho memberikan pada teman saya ini. Masya Allah, jadi memang kembali lagi orang baik akan ketemu orang baik itu dalam filosofi, dalam satu dalam sejarah. Tapi lagi hamba itu minyak wangi akan ketemu dengan minyak wangi dan harum juga. Jadi minyak caranya minyak dan minyak misalkan bensin atau misalkan minyak tanah itu kalau misalkan itu kan kalau kita bergaul kan kena baunya ya. Jadi itulah filosofi dalam pertemanan atau misalkan dalam kita berhati. Jadi apabila bensin baik akan ketemu orang baik tanah. Bila teman saya ini bertemu sama orang-orang baik seperti tadi ini, masya Allah teman saya ini filosofi dalam pertemanan atau masalah dia diberi cerita lillahi ta'ala, dia tuh dikasih bener-bener sukarela dari memberikan masalah. Padahal ini jadi rebutan orang banyak dan dicari-cari oleh orang banyak. Jadi kenapa itu dikasih? Saya kadang sampai heran sama teman saya. Kenapa kok dengan sukarela? Ini jadi masya Allah. Jadi masya Allah banget. Jadi alhamdulillah banyak rasa syukur. Jadi saya mendoakan teman saya ini bisa sukses dunia akhirat dan bisa langgeng dalam rumah tangganya dan usahanya yang dia sedang rintis. Semoga teman-teman bisa sukses. Kismis, kisah inspirasi misteri, saya minta doanya juga pada teman-teman semua untuk teman saya ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Semoga apapun yang diminta hajatnya oleh teman saya ini, semoga Allah mengabulkan dan meridhoinya ya Allah. Teman saya ini yang tidak bisa saya sebutkan benar ya, diridhoi sama Allah tentang hajatnya seperti itu. Ini akhirat biar ilmunya beliau ini punya ini dia bisa berguna bagi agama, nusa bangsa dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, karena dia tidak mau ekspor, tidak mau tahu siapa dia. Jadi dengan rasa hormat saya terima kasih. Atas itu saya bisa melihat barang-barang yang beliau dan saya cerita tentang barang-barang ini. Sebelumnya jujur saya tidak tahu tentang masalah barang-barang teman-teman. Jujur demi Allah saya tidak tahu. Saya tahunya tadi setelah dia cerita, saya sama sekali jujur tidak tahu tentang masalah barang-barang ini apa tidak tahu. Cuma saya tahunya ngaji. Saya tahunya ngaji aja teman-teman. Saya cuma patokan saya di Al-Quran dan hadis. Tidak tahu seperti itu karena memang dia pun dijelaskan kita hanya beriman kan ada 6 ya. Jadi kita iman kepada Allah, malaikat, terus kita kepada Allah dan dengan yang goib ya. Jadi inilah saya mengimani rukun iman Allah. Kita hanya memang dunia ini ada kita yang nyata dan tidak nyata. Jadi memang itulah kenapa semua itu kita diciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah, karena untuk mengabdi ke Allah. Jadi semoga teman saya ini nanti ibadah tambah kuat lagi, tambah kencang lagi dan usahanya, dan nanti dia mempunyai keturunan juga insya Allah. Kita doakan jadi untuk benar-benar cara ini di jalan lurus tambah kepada Allah dan menjadi panutan untuk seluruh orang banyak biar bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman bersedia Kismis, kisah inspirasi misteri. Mari kita berdoa bersama dengan surah Al-Fatihah ya. Kismis, kisah hajat dari teman saya ini yang tidak bisa disebutkan pulang bin Adam ini. Semoga yang memvideokan ini teman saya ini semoga dikabulkan Allah yang disebut Al-Fatihah bin Adam ini. Semoga yang memvideokan ini teman saya
iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Oke teman, apabila dalam tontonan ini tidak berkenan, tolong buang sisi negatifnya ya, karena tonton ini hanya sebagai apa yang menambah wawasan kita dalam dunia yang tidak kita ketahui, biar menambah nilai positif. Jadi ambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya ya. Hanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ismis, kisah inspirasi misteri. Dadah. Jadi ambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya ya teman-teman. Oke, terima kasih.